Pertahanan Petrov terjadi di pertandingan ini. Permainan Rusia, variasi 4 kuda. Bagaimana kita mempelajarinya, teman-teman? Variasi 4 kuda jarang terjadi, tetapi mungkin bisa kalian temukan pada saat bertanding nanti. Hikaru Nakamura versus Fabiano Caruana. FIDE Grand Swiss 2023 sempat menjadi pembicaraan trending di dunia percaturan dunia. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi, dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Hikaru Nakamura putih, dia memulai dengan pion E4. Fabiano Caruana, pion E5. Putih pengembangan kuda ke F3 dan hitam pengembangan kuda ke F6. Terjadilah pembukaan pertahanan Petrov. Permainan berlanjut dengan kuda ke C3 dan hitam kuda ke C6. Variasi permainan 4 kuda diperlihatkan, teman-teman. Kita pelajari. Setelah putih, pion D4 mengajak pertukaran, disambut oleh Fabiano Caruana. Posisi kuda memukul pion mengajak pertukaran kuda, tetapi diabaikan oleh hitam. Dia mengeluarkan gajah, menempatkan ke B4, mengepin posisi raja. Balasan dari Hikaru Nakamura, menyederhanakan permainan, langsung memukul kuda dan dibalas oleh pion yang ada di B7. Putih gajah ke D3 dan hitam pion D5. Disambut kembali, teman-teman. Pion center diperlihatkan di papan, telah beradu. Dengan kondisi seperti ini, hitam melakukan rokade sayap raja dan putih rokade sayap raja kembali. Tetapi kita coba berandai, teman-teman. Kenapa putih tidak memukul pion yang ada di C6? Apabila itu terjadi, kemungkinan terbesar hitam akan menempatkan gajahnya, mengancam posisi menteri. Jika pion menutup, maka putih tidak nyaman untuk rokade sayap raja, karena ada gajah petak hitam. Ditutup dengan gajah, hitam pasti menempatkan menterinya ke E8, mengancam gajah 2 kali. Dengan kondisi seperti ini, putih melakukan rokade sayap raja, hitam penempatan benteng mengancam menteri. Apapun yang dilakukan oleh putih, dia akan kalah 1 perwira. Anggap saja ditutup dengan gajah, maka gajah pukul gajah, dan kuda pasti memakan gajah tersebut. Lalu giliran benteng memukul gajah. Dilanjutkan, hitam pasti menang. Maka dari itu, teman-teman, Hikaru Nakamura melihat hal ini. Dia melakukan rokade sayap raja, tidak memukul pion. Setelah hitam pukul pion, maka dia menaikkan pion H3, menghambat pergerakan kuda ke G4. Hitam gajah ke E6 dan putih menteri ke F3. Persiapan membuka ruang untuk benteng ke D1. Setelah hitam pion C5, lihat, teman-teman, benteng D1 dan hitam langsung menyederhanakan permainan, pertukaran ataupun memusnahkan gajah dan kuda. Menteri ditempatkan ke A6, mengancam posisi pion yang ada di C3. Hikaru Nakamura gajah ke G5. Tetapi, teman-teman, kita berandai kembali. Anggaplah membiarkan jebakan pion A3. Menteri jika memukul pion tersebut, maka gajah pukul pion, tempo skak, menteri hitam akan tumbang. Hal yang sederhana seperti ini sangatlah diperhitungkan bagi Grandmaster, teman-teman. Maka dari itu, gajah penempatan ke G5 mengancam posisi kuda dan kuda ditempatkan ke E4. Lalu putih menyederhanakan kembali permainan. Setelah pion pukul gajah mengancam posisi menteri, menteri ditempatkan ke G3, mengepin posisi raja hitam. Pelajaran penting, siapapun tidak akan nyaman dengan kondisi seperti ini. Maka dari itu, langsung digeser ke H8, menghindari pinang. Putih pion A4, menghambat pergerakan untuk menteri. Setelah hitam, benteng ditempatkan ke E8, lalu putih, langkah cantik, penempatan benteng ke D6. Jalan untuk menteri hanyalah satu, teman-teman. Dan ini diabaikan saja oleh Fabiano Caruana. Dia tidak menggerakkan menterinya, melainkan dia mengancam posisi gajah. Mungkin kalian ada yang berpikir, kemana bisa langkah menteri? Ya, penempatan bisa ke C7. Tetapi putih akan langsung memukul gajah.
tempo kondisi seperti ini, menteri pukul menteri, tetapi putih bisa memukul benteng, tempo skak. Setelah benteng pukul benteng, maka putih akan memukul menteri. Jelas, putih diunggulkan 1 perwira. Kita kembali ke partai aslinya. Fabiano Caruana langsung mengancam posisi gajah. Mudah saja, Hikaru Nakamura mundur 1 langkah ke F4. Permainan berlanjut, hitam benteng E7 dan putih menteri E3. Dengan kondisi seperti ini, penempatan benteng ke C8 membuat peluang bagi Hikaru Nakamura. Pergerakannya sangatlah atraktif, teman-teman. Apakah kalian bisa menebak? Yaps, memukul pion yang ada di H6. Jelas, Fabiano Caruana tidak akan tergiur. Dia memainkan pion F6, tetapi kita berandai agar kita bisa paham. Pion pukul gajah, maka menteri pukul pion, tempo skak, raja bergeser ke G8. Skak kembali ke G5. Dengan kondisi seperti ini, jelas teman-teman, raja akan dipindahkan ke F8 dan penempatan menteri ke F6 yang nantinya ke H8, tempo skak. Ada benteng menciptakan ruang bagi raja, dan inilah yang akan terjadi, teman-teman. Setelah kondisi benteng pukul benteng dan skak, raja bergeser, maka menteri pukul benteng yang ada di C8. Peluang untuk putih memindahkan benteng ke D1 yang nantinya menteri ke D7 sangat baik untuk putih. Hitam dinyatakan bisa kalah karena ada pion bebas di G dan H. Kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu, hitam memainkan pion F6, tidak memukul gajah. Balasan dari Hikaru Nakamura dengan kondisi seperti ini, memukul pion yang ada di E4 dan hitam memukul pion yang ada di C3. Permainan kembali berlanjut. Penempatan benteng ke D1 bertumpuk. Sama halnya dengan hitam, melakukan hal yang sama, penumpukan benteng di jalur D dan di jalur E. Hikaru Nakamura menempatkan benteng ke D8 dan langsung gajah ke G8. Apabila diabaikan, coba kita berandai kembali. Pion memukul gajah, kondisinya benteng pukul benteng dan skak. Benteng kembali memakannya dan ada menteri yang mengancam benteng. Benteng mencoba menghindar ke F8, tempo skak. Raja bergeser ke G8. Dan kondisi seperti ini, teman-teman, tetap akan mengaktifkan benteng yang nantinya bisa ke G3. Jika dilanjutkan, menteri, skak, dan raja naik ke H2. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, setelah menteri pukul pion, benteng mengambil alih ke jalur G. Apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Jelas, rajanya pasti akan tewas. Kita kembali ke partai asli. Dengan kondisi seperti ini, tidaklah terburu-buru. Maka dari itu, tidak memakan gajah, melainkan Fabiano Caruana menutup dengan gajah. Lalu putih menteri ke H4 dan hitam memakan pion yang nantinya apabila gajah menarik, tetap hitam bisa menutup dengan menteri ke H7. Langkah berikutnya, penempatan benteng ke D3, teman-teman. Lagi-lagi akan ditempatkan ke G3. Dan di sini, hitam mengambil langkah untuk mengancam posisi benteng. Penempatan gajah, lihat, benteng bertumpuk. Setelah pion mengancam menteri, mudah saja bagi Hikaru Nakamura memundurkannya ke G3. Dan tempo skak, raja naik ke H2. Langsung di sini penempatan menteri ke F5. Dan penyederhanaan permainan, pertukaran benteng telah terjadi. Hikaru Nakamura penempatan ke C7, menterinya sangat berbahaya. Maka dari itu, harus dilakukan pertukaran menteri. Dan Hikaru Nakamura menyambutnya. Setelah pion pukul menteri, permainan berlanjut dan ini adalah partai endgame. Tempo skak, mengambil satu keuntungan, memukul pion dengan gajah. Ada ancaman kepada pion A7. Tetapi di sini sangat berbahaya untuk gajah. Maka dia akan menyelamatkan gajahnya. Masih belum menyerah, teman-teman. Di sini mencoba gajah ke B1. Tempo skak dan dengan kondisi seperti ini, Hikaru Nakamura bermain endgame. Apa langkah penting yang bisa kita ambil dari pelajaran endgame ini, teman-teman? Setelah gajah, maka pion dinaikkan dan tidak dimakan oleh Hikaru Nakamura. Tujuannya jelas, agar pion G dan pion H
berkoordinasi untuk bisa promosi ke depan. Karena untuk pion yang ada di F3, urusan raja untuk membunuhnya. Setelah pion C4, lalu raja ke G3 dan hitam gajah ke E4 dan putih gajah ke D2. Fabiano Caruana menyerah. Jika dilanjutkan, langkah terbaik hitam mungkin mengancam posisi pion dan pion naik ke A5 dan hitam menaikkan kembali pion ke A6. Jelas teman-teman, permainan pion dipermainkan di sini. Tempo skak, raja mundur. Ada gajah yang nantinya bisa mengambil diagonal. Setelah raja ke A8 tetap diganggu oleh gajah. Raja naik dan tempo skak kembali. Raja naik ke A6, giliran raja putih mengambil alih. Di sini gajah penempatannya tidak ada artinya teman-teman yang dimiliki oleh hitam. Terpaksa dengan kondisi seperti ini, bantuan raja putih sangatlah berarti. Tetap mengambil petak hitam, karena hitam memiliki petak putih gajahnya. Apa yang terjadi teman-teman dengan kondisi seperti ini? Sudah selesai. Karena gajah tempo skak memaksa raja menghindar dan pion mungil berubah menjadi monster. Apa yang bisa dilanjutkan dengan pertandingan seperti ini teman-teman? Asal jangan mabuk, siapapun pasti akan menang jika memegang buah putih. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Ucapan terima kasih dari kalian. Cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dari kata saya ucapkan, thanks and God bless. Bye-bye.